Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu kegiatan pemilihan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat membantu siswa supaya terjadi proses belajar. Sedangkan evaluasi media pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan. Yang kedua adalah macam-macam evaluasi media pembelajaran. Ada dua jenis penilaian yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, evaluasi sumatif adalah kelanjutan dari evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi tertentu. Melalui evaluasi ini diharapkan pengembangan media tidak hanya dianalisis secara teoritis, tetapi benar-benar telah dibuktikan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi media pembelajaran PAI. Evaluasi media pembelajaran bertujuan untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat mencapai tujuan proses evaluasi media pembelajaran itu sendiri. Proses evaluasi adalah bagian integral dari suatu proses instruksional. Idealnya, keaktifan pelaksanaan proses instruksional diukur dari dua aspek, yaitu yang pertama, bukti-bukti empiris mengenai hasil belajar siswa yang dihasilkan oleh sistem instruksional. Yang kedua, bukti-bukti yang menunjukkan berapa banyak kontribusi atau sumbangan media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses instruksional itu. Kekuatan dan kelemahan dari media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru biasanya dapat diketahui dengan lebih jelas dan setelah program tersebut dilaksanakan di kelas dan dievaluasi dengan seksama. Hasil yang diperoleh dari evaluasi tersebut akan memberikan petunjuk kepada guru tentang bagian-bagian mana dari media pembelajaran itu yang sudah baik dan bagian mana pula yang belum baik. Ada beberapa tujuan dari evaluasi media pembelajaran itu sendiri. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang diharapkan. Yang ketiga, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kelima, itu menentukan apakah media itu dapat diperbagi atau ditingkatkan. Yang keenam, menetapkan apakah media itu efektif dilihat dari hasil belajar siswa. Yang ketujuh, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Dan yang kesembilan, terakhir, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kriteria evaluasi media pembelajaran. Ahli bidang studi dan ahli media dalam melakukan evaluasi perlu mempertimbangkan kriteria penilaian. Yang dimaksud merupakan pedoman nilai dalam melaksanakan penilaian media pendidikan yang baik yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak maupun hardware atau perangkat keras. Akan tetapi beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran yaitu diperlukan yang antara lain A. Relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang ketiga yaitu persesuaian dengan jenis kegiatan tercakup dalam pendidikan.
Yang keempat yaitu maksud dan tujuan dari media pembelajaran harus dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, menarik perhatian peserta didik. Yang keenam, sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang keenam, kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Yang ketujuh, keaktualan atau tidak ketinggalan zaman. Yang kedelapan, cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kesembilan, skala ukuran dan waktu. Yang kesepuluh yaitu bebas dari bias, ras, suku, dan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti Sosifa Dewi, NIM T 2018-1384. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D, prosedur dan tahapan evaluasi media pembelajaran. Cara mengevaluasi media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, evaluasi 1 lawan 1. Pada tahap ini, pilihlah 2 orang sasaran atau siswa yang dapat mewakili populasi dari target media yang telah kita buat. Kedua orang tersebut hendaknya dipilih dari populasi yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sedangkan yang satunya lagi itu dipilih dari kemampuan yang berada di bawah rata-rata. Nah, sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kalau media itu didesain untuk belajar mandiri, maka biarkanlah siswa itu untuk mempelajarinya, sedangkan kita hanya bertugas untuk mengamati saja. Evaluasi 1 lawan 1 ini memiliki beberapa prosedur, yakni sebagai berikut. A. Jelaskan kepada siswa bahwa Anda seorang perancang media baru. Amati reaksi mereka terhadap penggunaan media yang telah dibuat atau ditampilkan. B. Katakan kepada siswa apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan media, bukanlah karena kesalahan siswa, akan tetapi karena kelemahan media yang kurang diperbaiki atau disempurnakan. C. Usahakan agar siswa itu bersifat santai dan bebas dalam mengemukakan pendapat terhadap penggunaan media tersebut. D. Lakukan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap penggunaan media tersebut. E. Catat lamanya waktu dalam penyajian media tersebut dan catat pula reaksi mereka terhadap penggunaan media tersebut. F. Berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media tersebut. G. Lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul. Nah, dari kegiatan ini itu sebenarnya ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh, diantaranya kesalahan dalam pemilihan kata atau uraian-uraian yang tak jelas, kesalahan dalam memilih lambang-lambang visual, terus kurang contoh, terlalu banyak atau sedikitnya materi, urutan yang keliru, lalu pertanyaan atau petunjuk yang kurang jelas, dan materi yang kurang sesuai dengan tujuan. Yang kedua, yakni evaluasi kelompok kecil. Pada tahap ini, diuji cobakan kepada siswa kurang lebih 10-20 yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih untuk diuji cobakan di sini hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Usahakan sampel ini terdiri dari berbagai tingkat kemampuan, pandai, sedang, kurang pandai, jenis kelamin yang berbeda-beda, laki-laki atau perempuan, berbagai jenis usia, dan latar belakang. Dengan prosedur yakni sebagai berikut. A. Jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk penyempurnaannya. B. Berikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa tentang topik yang berkenaan dengan penggunaan media. C. Tugaskan kepada siswa untuk mempelajari media tersebut. D. Catat waktu umpan balik selama penyajian media tersebut. E. Berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. F. Berikan angket kepada siswa untuk mengetahui menarik tidaknya penggunaan media tersebut, mengerti tidaknya siswa terhadap pesan yang disampaikan oleh media tersebut, konsisten tujuan dan materi, cukup tidaknya latihan yang dilakukan. G. Analisis terhadap data-data yang terkumpul. Yang ketiga adalah evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan adalah tahap akhir yang perlu dilakukan. Evaluasi ini dilakukan kepada sekitar 30 orang dengan berbagai macam karakteristik seperti tingkat kepandaiannya, usia, latar belakang, jenis kelamin, sesuai dengan karakteristik populasi. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam 2 tahap evaluasi terdahulu maupun evaluasi lapangan adalah halo efek. Halo efek muncul apabila kita mencobakan media tersebut kepada seseorang yang belum pernah mengetahui media. Jika demikian, maka informasi yang diperoleh banyak dipengaruhi oleh sifat kebaruan sehingga kurang dapat dipercaya. Dengan prosedur sebagai berikut. A. Pilih siswa sebanyak 30 orang yang betul-betul mewakili populasi. B. Usahakan siswa agar bersikap rileks dan berani melakukan uji coba.
C. Berikan tes awal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai topik penggunaan media tersebut. D. Sajikan media sesuai dengan rencana pembuatannya. E. Catat semua respon yang muncul dan waktu yang diperlukan dari siswa selama proses penyajian. F. Lakukan post-test atau tes akhir untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa setelah penyajian media tersebut. G. Edarkan skala sikap terhadap siswa yang telah dipilih tersebut untuk mengetahui sikap mereka terhadap penggunaan media tersebut. H. Lakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan.